Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa kembali bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas mengenai topik laba per saham atau earning per share atau EPS. Kalau laba per saham singkatannya LPS, kalau earning per share itu singkatannya EPS. Nah, kita akan berbicara mengenai apa itu EPS. Jadi EPS itu merupakan informasi mengenai laba yang akan laba yang dibagi ya, laba bersih untuk setiap lembar saham biasa. Jadi di dalam laporan keuangan, terutama laba rugi, itu setelah net income, itu di bawahnya ada info mengenai earning per share atau laba per saham biasa. Jadi total net income, setelah itu dikurangi dengan dividen preference, nah baru dibagi dengan rata-rata saham biasa yang beredar. Nah, di sini kita mengenal ada dua jenis EPS, ada diluted EPS, ada basic EPS. Nah, pada pembelajaran ini kita akan membahas yang basic EPS. Jadi kenapa sampai ada dua jenis itu? Karena memang struktur modal dalam suatu perusahaan itu ada struktur modal yang kompleks dan ada struktur modal yang sederhana. Nah, struktur modal yang kompleks itu artinya selain ada saham biasa, saham preferen gitu ya, yang normal diterbitkan gitu ya. Ada juga sekuritas-sekuritas atau instrumen yang sewaktu-waktu itu bisa dikonversi menjadi saham biasa. Jadi itu namanya saham struktur modal kompleks atau dilutive securities. Jadi contohnya dilutive securities itu adalah convertible bond. Artinya di tahun berjalan instrumennya atau sekuritasnya masih berbentuk bond atau obligasi. Tapi dengan ada fitur bahwa dia itu bisa dikonversi menjadi saham biasa, artinya sewaktu-waktu dia itu bisa menjadi saham biasa atau menambah saham biasa yang beredar. Itu contoh dilutive securities. Atau convertible preference share, contohnya lagi. Dalam tahun berjalan, dia wujudnya masih berwujud saham preferen. Berarti kalau saham preferen berarti kan belum menambah saham biasa kan, belum berbentuk saham biasa, masih saham preferen. Tetapi ada fitur convertible, artinya dia suatu saat sesuai dengan ketentuan itu bisa berubah atau bisa menambah saham biasa. Nah, itu namanya struktur modal kompleks. Nah, kalau struktur modal sederhana ya tadi tidak ada yang sifatnya dilutive securities. Jadi semuanya sekuritas yang normal, wajar ya, saham biasa, saham preferen gitu ya. Tidak ada yang dilutive atau tadi derivatif yang option dan sebagainya. Nah, sehingga kita fokusnya yang ke basic dulu. Kalau basic itu berarti memang labanya itu dibagi sesuai dengan saham biasa yang beredar saat itu, sesuai dengan saham biasa yang beredar ya di rata-rata sampai dia akhir periode. Nah, itu namanya basic EPS. Kalau yang diluted EPS itu artinya potensi. Jadi setelah ngitung basic EPS maka akan dihitung potensi kira-kira berubahnya EPS itu berubah menjadi atau berkurangnya itu menjadi berapa. Dengan tujuan supaya di tahun berjalan dia belum ini ya, belum bertambah saham biasanya sesuai dengan yang beredar, realnya itu basic EPS. Tetapi karena dia ada dilutive securities, jadi ada potensi di suatu hari, di suatu masa yang akan datang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi sebenarnya dilutive securities itu tujuannya untuk diluted EPS, tujuannya untuk ngasih tahu kepada pemegang saham biasa saat ini bahwa suatu saat nanti itu bisa berkurang loh. Kalau di periode yang akan datang itu yang convertible securities atau convertible bond, convertible preference share itu dikonversi. Nah, itu jadi itu diluted EPS. Tapi fokus kita hari ini adalah atau pembelajaran kita adalah basic EPS. Jadi kalau basic EPS rumusnya sederhana teman-teman, yaitu net income secara keseluruhan dikurangi preference share dividend. Jadi karena ini untuk mencari net income yang akan dibagi untuk saham biasa, jadi bagiannya saham preferen dikurangkan dulu. Nah,
Termasuk di sini meskipun di tahun itu belum diumumkan dividen ya, tidak ada pengumuman dividen. Tapi kalau ada dividen kumulatif, maksudnya ada saham preferen yang bersifat kumulatif, maka meskipun tidak diumumkan di tahun itu, maka untuk menghitung EPS tahun itu harus dikurangkan dulu. Meskipun nggak dibagi, tapi sudah menjadi haknya saham preferen yang akan dibagi di periode yang akan datang saat diumumkan dividen. Jadi oleh karena itu kenapa preferen dividen itu hanya dividen tahun berjalan yang diperhitungkan. Soalnya kalau ada dividen in area itu sudah diperhitungkan di tahun sebelumnya. Jadi misalnya tahun 2020 perusahaan tidak mengumumkan dividen preferen. Nah, di situ ada kumulatif, ada dividen preferen dalam tanda kutip fiturnya kumulatif. Sehingga misalnya haknya 1.000. Nah, di tahun 2020 meskipun tidak diumumkan dividen preferen, tetapi karena saham preferennya itu fiturnya kumulatif, maka yang jatahnya itu tetap dikurangkan dari net income untuk menghitung EPS. Karena itu sudah haknya dia. Sehingga nanti kalau di tahun depan diumumkan, di double di tahun depan, maka itu tidak dihitung lagi. Ya karena sudah dikurangkan di tahun 2020. Misalnya nanti di tahun 2021 itu diumumkan dividen, berarti saham preferen dapat bagian 2.000, 1.000 yang jatahnya 2020 dan 1.000 di 2021, tetap yang dihitung di EPS 2021 adalah yang 1.000. Karena yang dividen yang belum diumumkan itu sudah dihitung di tahun sebelumnya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi di bagian atas atau numerator pembilang ya, itu net income dikurangi dividen preferen dan dibagi dengan denominatornya penyebutnya adalah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, di sini fokusnya teman-teman ada ya tadi cari net income, terus dikurangi, ketahui dulu dividen preferen dan dibagi dengan WAAE atau weighted average number of ordinary share outstanding. Bukan WAAE maaf, WANSO ya sebenarnya. Ada yang singkatannya itu WANSO, jadi bukan WAAE ya. Jadi di sini WANSO. Nah, oke. Kemudian kita akan sekali lagi ya, kalau dividen preferennya itu di tahun itu tidak ada pengumuman dividen dan dividennya non kumulatif, maka ya udah tidak perlu dikurangi karena memang itu tidak ada haknya dividen preferen. Jadi kalau kumulatif baru dikurangkan, kalau non kumulatif ya karena tidak ada pengumuman dividen maka tidak perlu dikurangkan. Baik, sekarang kita langsung ke contoh teman-teman sekalian. Nah, ini contohnya simpel karena laba bersih sudah diketahui net income. Jadi teman-teman tidak perlu mencari net income. Nanti di beberapa variasi soal net income-nya harus cari dulu. Nah, makanya teman-teman perlu tahu urutannya mencari net income di pelajaran sebelumnya. Jadi dari mulai sales, COGS, gross profit, kemudian dikurangi operating expense ya, ada selling administratif, ada other income, ketemu income from operation, dikurangi financing cost ya, ketemu income before tax, dan seterusnya sampai net income. Nah, itu teman-teman harus hafal ya, maksudnya harus tahu cara mencari net income. Nah, karena sudah diketahui langsung berarti 1,8, saham preferennya kumulatif ya, 721. Kalau ada kata-kata kumulatif pasti akan dikurangkan. Mau diumumkan mau tidak di tahun itu langsung dikurangkan. Ya, jatahnya di tahun itu. Ya mau kumulatif mau maksudnya kalau kumulatif ya, mau diumumkan mau tidak akan tetap dikurangkan. Kalau non kumulatif harus dilihat dia diumumkan atau tidak. Kalau tidak diumumkan berarti tidak usah dikurangkan. Tapi kalau kumulatif diumumkan atau tidak diumumkan tetap dikurangkan di tahun itu. Nah, sudah ketemu berarti di level apa istilahnya numeratornya. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari WAAE. WANSO maaf WANSO. WANSO weighted average number of ordinary share ya, outstanding. Nah, jadi untuk menghitung rata-rata tertimbang itu kita menghitung persaldonya. Jadi kalau misalnya di sini di awal tahun ya 31 Desember 2016 atau 1 Januari 2017 2.600.000. Berarti kita mulai dari start 2.600.000. Ya, saham aktual 2.600.000. 2.600.000 lembar ini sampai kapan dia berubah? Ternyata dia berubah 1 Februari. Berarti saldonya bertambah menjadi 3 juta. Nah, teman-teman yang 2.600.000 itu dikalikan dengan fraksinya. Fraksi itu karena dia itu
dari 1 Januari ke 1 Februari cuma 1 bulan. Jadi fraksi itu biasanya per 12 ya. Seperti depresiasi. Jadi menghitungnya per tahun ya, per 12. Karena mewakili satu periode. Nah, berarti itu. Jadi pertama kita cari saldonya terus kalikan waktu fraksi. Nah, terus kemudian begitu seterusnya. Misalnya tambah 400 juta, istilahnya di situ tulis 3 juta, terus kemudian dikalikan fraksi. Fraksinya berarti 1 Februari menjadi 1 Mei, karena berubahnya 1 Mei. Berarti fraksinya adalah 3/12, Februari, Maret, April, Mei. Nah, gitu ya. Februari, Maret, April. Jadi 3 bulan, 3/12. Jadi itu ya. Terus berubah lagi di situ 1 Mei. Dari 3.100.000 ada dividen saham 10%, berarti 1,1 bertambah 10% menjadi 3.300.000. Berarti 10% itu dikalikan 1,1 kali 3 juta berarti 3.300.000 atau nambah 300.000. Nah, karena ini dividen saham, jadi kalau ada dividen saham sama share split, itu yang sudah di periode sebelumnya itu juga ikut disesuaikan, teman-teman. Jadi ini kan berarti kalau share dividen kan di 1 Mei kan berarti bertambah ya 300, berarti kalikan 1,1. Maka di saldo berikutnya, di saldo sebelumnya itu juga dikalikan 1,1. Di saldo yang 3 juta dan saldo 3,6 juta dikalikan 1,1. Jadi kalau ada share dividen dan share split itu yang sebelumnya, sebelum dilakukan share dividen atau share split itu disesuaikan, dikalikan. Loh, kenapa Pak? Karena tadi share dividen itu juga berlaku untuk seluruh saham. Mau dari di awal periode sama di akhir periode dia semuanya dapat. Sehingga itu menambah jumlah tadi rata-rata tertimbangnya jadi outstandingnya ya. Jadi karena share dividen dan share split itu berlaku untuk seluruh saham, maka yang termasuk yang saham-saham sebelumnya yang awal-awal tahun itu, maka itu juga ikut disesuaikan. Gitu ya. Jadi dua hal ini yang perlu di restate. Makanya sehingga pas ada split ya 3/1 ini, itu kalau yang lainnya sama ya, tidak ada penyesuaian, jadi tinggal dikalikan fraksi. Maka begitu ada share split 3/1, maka dimulai 1 November ini ya, saldo yang ini dan ke atasnya itu kan splitnya kan mulai ini 1 Desember ya, mulai yang bawah ini splitnya. Nah, kalau yang atasnya itu langsung dikalikan 3, karena yang bawah itu sudah dari 4.100.000 langsung dikalikan 3, 12.300 atau nambah 8.200.000. Maka yang sebelumnya itu juga ikut dikalikan 3. Jadi di sini ada 2 penyesuaian ya teman-teman restate. Pertama yang share dividen, mulai dari ini tadi share dividen berarti sebelumnya 1,1. Terus kemudian share split ya di akhir periode berarti sebelumnya juga ikut disesuaikan. Nah, selainnya penyesuaiannya karena fraksi. Nah, setelah ketemu di total 10.790.000. Jadi kalau di total fraksinya itu nanti ketemunya 12/12, 1 ya. Jadi asumsinya setahun penuh, jadi kalau di total fraksinya itu 1. Nah, setelah itu baru kemudian dibagi net income-nya 1.800.000, share dividen preferennya 721 dikurangi dibagi dengan 10.790.100 per saham. Nah, ini teman-teman cara mencari basic EPS ya. Jadi mungkin yang agak butuh ketelitian itu di ngitung one-shot sama nanti ngitung net income jika diketahui data net pendukungnya ya. Nah, terakhir adalah penyajian EPS. Jadi EPS itu disajikan setelah net income. Maka kalau biasanya penyajian EPS itu disajikan per leveling. Ada EPS from income from continuing operation. Dan ini continuing operation ya, 90 juta ini. Terus kemudian ada income EPS from gain from discontinued dan net income, EPS from net income. Nah, jadi teman-teman penyajiannya bisa langsung ya. Kalau biasanya ada 3 level atau ada juga yang langsung net income-nya dikurangi dengan dividen preference dibagi one shot. Kalau from continuing berarti ya continuing dikurangi dividen preference dibagi one shot. Terus kemudian gain-nya, kalau gain tidak perlu dikurangi preference-nya, langsung dibagi one shot. Terus net income juga dikurangi dividen preference dikurangi dibagi one shot, ketemunya ini. Jadi mau dicari langsung mau dicari per ini sama saja ketemunya.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.